Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fatika Kusuma Khairul Syifa dengan NIM 1908304120, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Nah, pada pertemuan ke-6 ini saya akan mereview buku The History of the Quranic Text bab 18 dan 19 dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bagian lampiran 1 dan 2. Nah, dalam bab 18 ini membahas serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi untuk dapat menyajikan suatu citra beberapa upaya dan tujuan Barat dalam mencemarkan kemurnian teks Al-Quran menggunakan sumber-sumber tidak etik dan penipuan. Ada Scott, Wansbrough, Noldeck, Hinstel, Jeffrey, Flugel, Blanches Guillaume, Mingana, dan Puin bukan satu-satunya dalam rencana busuk yang mereka lakukan. Semua orientalis mesti, walaupun dalam batas-batas tertentu, mengalami perbedaan, berlaku curang jika ingin meraih kesuksesan dalam memalsukan Al-Quran, baik dengan mengadakan perubahan, sengaja membuat kesalahan terjemahan, pura-pura bodoh, menggunakan referensi palsu, atau berbagai cara lainnya. Lalu Profesor James Bellamy baru-baru ini menulis beberapa artikel untuk memperbaiki kesalahan penulisan yang terdapat dalam teks. Dan dalam upaya seperti itu, ia bukan satu-satunya tokoh. Beberapa waktu yang lalu telah menyaksikan meningkatnya paduan suara orientalis ingin merevisi Al-Quran secara sistematis. Hans Kung, pakar teologi Kristen Katolik, yang menurutnya diskursus Islam telah terbentuk di dalam buntu. Maka pada tahun 1980-an, ia mengusulkan agar kaum muslimin mau mengakui elemen kemanusiaan yang ikut bermain pada kitab suci Al-Quran. Nah, demikian itu Kenneth Clark, seorang pemimpin gereja Anglikan, mendesak kaum muslimin untuk memikirkan kembali konsep wahyu tradisional Islam, mungkin sebagai konsensi bagi kaum muslimin kaum muslimin dalam semangat pluralisme dialog antar kepercayaan saat ini. Dalam tulisannya yang kemudian diberi judul The History Geography of the Quran, ia mengusulkan untuk memusnahkan ayat-ayat madani karena penekanan pada aspek hukum dan politik, dan mengambil ayat-ayat makiyah yang umumnya lebih mementingkan iman terhadap keesaan Tuhan, sambil menyatakan secara tidak langsung bahwa Islam politik tidak mempunyai tempat dalam alam demokrasi sekuler dan juga hukum Romawi. Pemusnahan ini ia berspekulasi dapat dipaksakan dengan pengajuan apel untuk mendapatkan konsensus orang-orang berpikiran dangkal tanpa menghiraukan pendapat para ilmuwan muslim. Dalam Al-Quran dinyatakan, dan kami turunkan kepadamu peringatan atau Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Nabi Muhammad SAW akan selamanya tinggal sebagai satu-satunya manusia yang ditugaskan untuk menerangkan isi kitab suci ini. Sunnahnya juga merupakan pembimbing praktis dalam melaksanakan Al-Quran dan sebagai referensi yang menentukan diterima atau tidaknya satu penafsiran dalam upaya memisahkan Al-Quran dan Sunnah. Lebih-lebih lagi, satu bagian Al-Quran atau ayat makiyah dengan yang lain, ayat madaniyah. Para orientalis benar-benar tidak peduli dengan undang-undang yang mengatur seluruh hukum dan ketetapan, dan merintangi orang-orang terpelajar memainkan tulisannya dalam masalah ini, serta tidak memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat awam. Teori-teori mereka secara tersirat menyatakan siapa saja boleh menurunkan keunggulan nilai derajat perintah-perintah Allah, meskipun diracik dengan hukum negara sekuler tetap tak akan ada jadi masalah. Nah, dalam bab 19 ini membahas mengenai beberapa motivasi orientalis atau kajian subjektif.
Kebanyakan negara-negara Islam ini di sekitar Israel telah diperingatkan akan pentingnya mengubah kurikulum sekolah guna melenyapkan beberapa poin yang dapat merendam rasa benci terhadap orang-orang Yahudi. Namun Al-Quran tetap menjadi kendala tujuan ini, sebuah kitab suci yang selalu menegaskan mental kepala batu dan tabiat pelanggaran orang-orang Yahudi, di mana ayat-ayat mengenai mereka membasahi bibir anak-anak sekolah. Bacaan sewaktu sholat berjamaah di masjid-masjid, rasa kesal orang-orang Islam sewaktu membaca mushaf di waktu malam mengenai perilaku buruk yang hampir menjamah semua aspek kehidupan. Nah, karena itu memahami motivasi yang mendorong melakukan kajian Al-Quran dewasa dianggap suatu kemestian, dengan harapan hasil kajian itu dapat menyelamatkan para pembaca untuk tidak terperangkap secara tidak sadar. Kajian struktural dan Delitzsch mengenai tema-tema Yahudi sudah dianggap banci karena tuduhan-tuduhan anti-Semitisme. Israel Antiquity Department mempertimbangkan kualifikasi berdasarkan visi yang sesuai dengan ideologinya. Setiap orang non-Muslim, Kristen, Yahudi, maupun ateis yang terlibat dalam penipuan disengaja serta merendahkan berbagai ketentuan, keindahan, sejarah, dan masa depan prospek Islam diizinkan menyebut dirinya seorang syekh, agar kaum muslimin percaya agar kejujuran dan mau menerima penemuan-penemuannya, tetapi pendapat tersebut itu tidak diberi pembelaan sama sekali. Lalu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bagi lampiran 1, yaitu kaum muslimin dan Al-Quran. Penyampaian oral wahyu Al-Quran harus ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental, bukan akustik, karena agen wahyu atau malaikat Jibril, dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Mereka diperintahkan membaca bagian-bagian termudah Al-Quran di dalam sholat. Perintah ini secara jelas akan memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan demikian, eksistensi sejumlah penghafal Al-Quran atau qurra atau pembaca-pembaca atau hamalat Al-Quran, pengemban atau pembawa tradisi Quran, belakangan juga dikenal sebagai hafiz atau penghafal, jelas merupakan suatu keharusan sejarah. Sejalan dengan institusionalisasi pengajaran Al-Quran dan terutama setelah proses unifikasi bacaan Al-Quran, berkembang ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang dikenal sebagai tajwid atau membuat sesuatu menjadi lebih baik. Tajwid memberikan pedoman bagi bagaimana membaca Al-Quran secara tepat, benar, sempurna, yang bertujuan untuk menjaga bacaan Al-Quran. Dalam khazanah literatur Islam selain tajwid, terdapat beberapa istilah lain yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran. Ada tartil, tilawah, qiraah, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini sendiri pengajaran Al-Quran dilakukan dalam bentuk privat atau institusional. Dalam sistem privat yang biasanya diberikan di rumah atau di surau masjid, penekanan utamanya hanya pada tataran baca Al-Quran dengan materi hafalan surah-surah pendek. Sistem yang digunakan mengikuti kaidah Baghdadiyah, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, dilanjutkan dengan pembacaan juz amma, mulai surat-surat pendek ke arah surat-surat yang lebih panjang, atau baca dari juz 30 lanjut ke juz 29, lalu lanjut ke 28, dan lain sebagainya. Nah, sistem pengajaran semacam ini tuh membutuhkan waktu yang relatif cukup lama, tetapi penghafalan surat-surat pendek Al-Quran, khususnya juz amma, juz 30, terlihat berhasil dicapai. Belakangan sistem pengajaran ini disempurnakan dengan diintroduksinya metode baru yang dikenal sebagai Iqra. Metode ini ditunjang dengan sejumlah modul pengajaran, memperkenalkan cara cepat membaca Al-Quran. Anak-anak diharuskan menyelesaikan 6 jilid, lalu berlanjut ke Al-Quran pada lembaga pendidikan TPA atau TPQ. Kemudian dilanjut ke pesantren dan perguruan tinggi Islam lainnya. Kemudian di Indonesia juga turnamen untuk pembacaan atau penghafal Al-Quran.
Nah, ada upaya lain untuk memahami Al-Quran yang dalam kenyataannya paling banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin, yaitu tafsir. Istilah tafsir berasal dari kata fasaro atau menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau menampakkan. Nah, secara maknanya itu adalah ilmu tentang penafsiran kitab suci tersebut. Sinonim untuk katanya adalah syarh atau takwil. Istilah syarh tidak digunakan dalam pembendaharaan tafsir sekalipun memiliki makna senada, karena telah menjadi terminologi teknis dalam ilmu-ilmu hadis untuk komentar atas hadis. Sementara takwil berasal dari kata awal, artinya kembali ke asal. Di dalam Al-Quran bermakna akibat, kesudahan. Nah, kata takwil ini berubah menjadi istilah teknis untuk penjelasan internal atas material atau kandungan Al-Quran. Nah, sedangkan tafsir ini diterapkan untuk penjelasan fisiologis yang bersifat eksternal terhadap Al-Quran. Sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan kandungan pesan dalam Al-Quran, tafsir berdasarkan sejumlah pernyataan Al-Quran dapat dikatakan telah eksis pada awal Islam dan dimotori oleh Nabi Muhammad sendiri. Lalu salah satu bagian Al-Quran yang mengungkapkan peran Nabi Muhammad sebagai penjelas wahyu ilahi adalah sebagai telah kami turunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Quran, agar kamu jelaskan kepada umat manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Penafsiran Al-Quran yang dilakukan Nabi direkam dalam berbagai koleksi hadis, biasanya dengan judul Kitab At-Tafsir, yang disusun mengikuti sekuensi surah dalam Mushaf Utsmani. Nah, sampai akhirnya waktu tiba di masa penelusuran terhadap berbagai tafsir modernis akan memperlihatkan suatu kenyataan sangat mencolok, yaitu penerimaan umum mereka terhadap keseragaman teks dan bacaan Al-Quran. Pencetakan Al-Quran edisi standar Mesir memang sangat berpengaruh dalam menciptakan keseragaman tersebut, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di dunia akademik Barat. Bahkan pendekatan-pendekatan linguistik dalam tafsir modernis telah mengabaikan aspek keragaman teks dan bacaan Al-Quran yang mewarnai sejarah awal Islam. Hal ini ditelusuri dalam tafsir bin al-Syaiti ataupun dalam berbagai tulisan Arkaun yang dalam penafsirannya berangkat dari atau bertumpu pada korpus resmi tertutup. Sebagaimana diistilahkannya pada butir ini, tradisi yang diwariskan Zamakhsyari telah ditinggalkan, padahal pendekatan-pendekatan linguistik yang mereka gunakan akan membuka nuansa-nuansa pemaknaan yang lebih luas dan dalam jika melibatkan tradisi keragaman teks dan bacaan Al-Quran. Nah, lalu ada lampiran kedua, yaitu tentang kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis ke Toledo dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik, yaitu Yahudi dan Islam, dan membela keyakinan Kristiani. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah untuk menerjemahkan serangkaian teks Arab yang disebut dengan Clunia Corpus. Clunia Corpus ini terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang digarap oleh Robert of Ketton, Liber Legis Saracenorum Quem Al-Quran Volcano. Karyanya memiliki pengaruh cukup luas di kalangan sarjana selama berabad-abad di Barat dan merupakan sumber utama pengetahuan orang-orang Eropa tentang Al-Quran. Namun terjemahan pertama Al-Quran ke dalam bahasa Latin ini memiliki sejumlah cacat mendasar dan dalam kebanyakan kasus tidak akurat atau bahkan salah terjemahan. Nah, terjemahan Al-Quran berikutnya dalam bahasa Latin Al-Qurani Textus Universus Ludovico Maraci, langsung dari teks Arab. Dibandingkan terjemahan pertama Al-Quran Clunia Corpus, terjemahan Maraci terlihat lebih cermat. Andrew Durrier merupakan penerjemah pertama Al-Quran pertama ke dalam bahasa Perancis. Salah ini menilai terjemahan yang diubah dalam bahasa Perancis ini tidak akurat, mengandung banyak perubahan, pengurangan, dan penambahan. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pertama kali digarap oleh Alexander Ross.
Karyanya didasarkan pada terjemahan Francis Duryea. Tingkat akurasi yang lebih baik dicapai dalam terjemahan Al-Quran yang disusun George Sale. Terjemahan Bell, The Quran Translated with a Critical Reenactment of the Surah, terbit dalam 2 jilid, merupakan terjemahan yang unik karena upaya penyusunannya untuk menata ulang secara kritis materi-materi Al-Quran ke dalam berbagai periode pewahyuan. Nah, sementara 2 jilid terjemahan Arthur J. Arbery, The Quran Interpreted, dapat dipandang sebagai salah satu terjemahan terbaik Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Kajian-kajian Al-Quran paling awal di Barat bermula pada awal pertengahan dengan serangkaian penerjemah yang terdapat dalam Cluniac Corpus. Nah, faktanya lebih menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiah. Suasana peperangan salib pada saat itu, umat Islam dan umat Kristiani Barat musuh bebuyutan mengakibatkan mereka menegaskan ketidakbenaran Al-Quran, bahkan menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Tak satu pun kandungan Al-Quran yang berasal dari Tuhan, gaya Al-Quran yang tidak selaras dengan gaya suatu kitab suci, dan lain-lainnya. Pada penghujung abad pertengahan, setelah Konstantinopel jauh ke tangan Turki, perhatian Barat terhadap Islam semakin bertambah. Nah, selama abad ke-18 dan awal abad ke-19, suatu kecenderungan mulai menguat dan berupaya menaksir ulang gagasan-gagasan Barat pada abad pertengahan. Nah, kecenderungan ini bagian kecilnya merupakan hasil dari reaksi terhadap Kristen, dan bagian terbesarnya adalah hasil dari eksplorasi sumber-sumber Islam yang otentik. Perubahan yang mendasar dalam gagasan ini pertama kali muncul di Inggris, dimotori oleh Thomas Carlyle. Carlyle memang telah membuat banyak dalam mempurifikasi sikap Barat terhadap Islam dan nabinya. Kecenderungan baru yang dimotori Carlyle kemudian marak dalam berbagai belahan dunia abad ke-19. Kajian Al-Quran di Barat mulai mencapai sisi akademis dengan munculnya edisi Al-Quran disunting Bruegel. Tetapi sebagian besar sarjana Barat menekuni kajian Al-Quran mengawali karirnya dengan kajian atas kehidupan Nabi. Orang pertama menerapkan metode kritik historis terhadap biografi Nabi Muhammad adalah Gustav Weil. Nah, dalam karyanya Muhammad der Prophet sein Leben und sein Lehre. Lalu Theodor Nolde mengawali ketertarikannya kepada Al-Quran dengan menulis biografi Nabi dalam 2 jilid kecil karyanya, Das Leben Muhammad nach der Quellen Popular der Gestalt. Nah, setelah itu ia memenangkan hadiah monograf untuk penulisan sejarah kritik teks Al-Quran dengan tulisannya dalam bahasa Latin yang membahas asal-usul dan komposisi Al-Quran. Nah, tulisannya ini direvisi dan diperluas dalam karya Geschichte des Korans. Prestasi luar biasa yang dicapai karyanya ini membuat sejumlah sarjana Barat berlomba-lomba melakukan penelitian mengenai kronologi Al-Quran dan kajian-kajian lainnya tentang kitab suci Al-Quran. Lalu pada abad ke-20 muncul karya-karya kesarjanaan Barat lainnya yang dalam bentuk artikel maupun buku yang membahas berbagai masalah dan yang bertalian dengan Al-Quran. Sementara perhatian Barat terhadap sejarah tafsir Al-Quran juga terrefleksikan dalam sejumlah buku dan artikel. Nah, baik teman-teman, sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.